kebenaran yang sejati. Berarti kalau dia kebenaran yang sejati, ada yang tidak sejati, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira mengerti sampai di sini? Kebenaran. Kalau orang bicara tentang konteks kebenaran, siapa itu kebenaran? Firman Tuhan berkata begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena terkadang banyak orang Kristus sangat dibingungkan saat ini, Bapak Ibu Saudara, dengan penyampaian-penyampaian yang tidak berdasar kepada apa yang telah Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Karena iman Abraham, bukan karena taat Abraham jadi beriman. Karena iman Henok terangkat ke surga sebelum dia mengalami kematian. Bukan karena ketaatannya Henok baru dia diangkat lalu dia berkenan, tetapi karena iman Henok diangkat. Dibilang hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyulat-penyulat yang palsu. Ini pengajar-pengajar palsu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pasal ini Rasul Paulus memperingati jemaat Filipi agar para penyesat yang memaksakan ajaran agama Yahudi ini sangat menghargai dan mematuhi ajaran hukum Musa, hukum Taurat, yang dianggap sebagai dasar agama. Dan hukum mereka, hukum Musa yang diterima dari Tuhan melalui Nabi Musa, mencakup berbagai perintah, aturan-aturan yang ada di dalamnya, larangan yang mengatur berbagai aspek keagamaan kehidupan Yahudi, baik itu dalam konteks ritual, etika maupun sosial, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, cobaan yang terbesar bagi Paulus, bagi jemaat yang ada di Filipi adalah dia merasa sedih yang dia rasakan karena mereka yang memutarbalikkan Injil Kristus, kasihnya kepada Kristus, kepada gereja dan kebenaran, ya, karena penebusannya begitu kuat dalam diri Paulus, sehingga mendorong dia untuk melawan dengan sangat orang yang merusak ajaran yang murni ini, Bapak Ibu Saudara, sambil melukiskan mereka seperti anjing-anjing dan pekerja-pekerja yang jahat. Di ayat yang keempat bilang begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dia maksudnya jelaskan, sebelum orang belajar taat pada hukum Taurat, oh harus lakukan ini supaya begini, Rasul Paulus lebih dulu dia bikin. Tolong pelajari Alkitab, tolong baca bagaimana Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang-orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, dia bilang di ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia hanya bercacat sedikit pun untuk melakukan apa yang dia perjuangkan agar dia mendapat keselamatan itu. Selanjutnya ayat yang ke-7 bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, dan berada di dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kapan orang bisa melepaskan manusia daging? Orang melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang telah membayar semua orang berkutuk dosa, orang kelakuan yang busuk dan bobrok ini. Sampai saat ini orang dibenarkan oleh karena kayu salib. Jadi jangan, Bapak Ibu Saudara, cuma itu yang menjadi landasan orang agar supaya orang bisa bersuka cita senantiasa, bisa bersyukur dalam segala hal. Tapi kalau bukan lewat Injil, orang pasti bilang begini, ini kok gara-gara kita kesenangan ini sampai Tuhan belum jawab kita berdoa. Ini kok gara-gara ini sampai kita mungkin begini. Itu yang menjadi intimidasi bagi kita karena orang tidak melihat salib. Kenapa saat ini orang mengalami masalah ketika orang menjahati orang melihat kesalahan orang lain dan orang berusaha untuk melakukan kesalahan seperti yang mereka lakukan. Karena orang bersadar pada orang berkekuatan kok ini. Orang bersadar pada kita kan benar. Kita ini ngomong mesti hargai kita. Karena kita ini begini, kita ini ngana siapa? Kenapa orang sampai jadi begitu? Karena orang yang melihat salib, orang yang melihat Kristus, orang melihat orang ego pribadi ini sampai-sampai kita tersinggung. Kita tidak bisa terima apa yang dia bikin kita. Bukankah itu bicara tentang hukum Taurat? Bukankah itu bicara tentang orang bermegah atas orang berdiri? Tapi kalau orang memandang Injil, memandang Kristus, selesai dengan orang berdiri, maka orang yang akan pernah menghakimi orang lain. Kapan kok kita orang bisa menghakimi? Karena orang mengukur segala sesuatu dengan pencapaian orang. Kita sampai jadi begini karena kita
betul dibungkus dengan semua karena Tuhan. Tapi apa? Masih ada kesombongan. Tapi masih ada keangkuhan, masih ada berbuka atas diri, sampai-sampai merendahkan orang lain. Tapi kalau pusat kita kepada Kristus, Rasul Paulus bilang, ya tidak bisa kita berbekal dengan apa yang ada pada kita, tapi kita berbekal karena Kristus. Semua karena anugerah, semua apa yang kita miliki ini, semua Tuhan punya. Sampai-sampai kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan, sampai-sampai kita bisa memberkati orang lain, itu semua Tuhan punya. Agar kasih yang sesungguhnya itu terjadi dalam kehidupan, orang melihat semua karena Kristus. Itu yang akan menghasilkan iman orang. Ketika terus orang pandang salib, terus orang pandang apa yang telah Yesus kerjakan, orang tetap tenang dalam hidup, orang tetap bersuka cita, orang tetap bersyukur. Nyata bicara pengeluhan, kita kau mengalami ini, kita mengalami pergumulan ini. Karena terus mengerti maksud bagian dari pergumulan yang orang alami dalam surat Yakobus itu untuk meneguhkan orang beriman. Jadi jangan mempertanyakan masalah, Tuhan yang akan pertanyakan, siapa kita ada masalah ini? Nyanda. Karena terus mengerti masalah ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk meneguhkan orang beriman. Dari mana orang beriman semakin diteguhkan kalau bukan lewat masalah? Dari mana orang bisa melihat Tuhan Yesus hebat kalau orang yang mengalami masalah? Kalau orang yang mengalami sakit penyakit, orang bisa berkata Tuhan Yesus hebat karena orang mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan lewat masalah. Tuhan tidak pernah terlambat untuk tolong orang. Janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan orang. Itu Bapak Ibu Saudara, beri kemuliaan yang paling meriah bagi Allah.